Di saat terjadinya banjir, bukan waktunya kita buat bendungan, tapi yang perlu kita buat aliran-aliran air yang bisa meredakan banjir. Di hari banjirnya handphone, melarang anak beli handphone nggak bisa, nggak dibeliin oleh bapaknya, ngambil duit sendiri dan beli sendiri. Anak tetangganya megang handphone, dia nggak megang handphone akan marah, gelisah dia. Akan tapi buat aliran-aliran, maksudnya yuk kita mengajari penggunaan handphone yang benar dengan komitmen, dengan perjanjian-perjanjian sederhana, paling tidak itu mengurangi. Kan bisa saja ada sebelum belikan, sayang kan tujuanmu untuk apa sayang? Untuk komunikasi sama Umi, sama untuk belajar. Oke, bagus. Oke, saya belikan oleh Umi, tapi dengan catatan 1, 2 seperti orang tadi yang kami ceritakan, ada komitmen dengan anak. Sampai di rumah dia sudah dari awal perjanjian. Kalau sudah perjanjiannya telat, rame enggak? Dari sebelum kita belikan handphone sudah ada perjanjian yang bagus, sayang handphone mama, oke? Iya. Dan dengan lembut, bukan dengan kekerasan. Kalau kekerasan, dia kelihatannya di depan ibunya punya handphone yang itu, tapi dia punya handphone simpanan lagi. Handphone kan gampang dibeli. Kita perlu mengajari anak kita jujur juga, dengan berjanji yang benar, sayang, oke? Dan tidak dikit-dikit kita marahi juga, tes kejujurannya. Nah ini seperti itu. Jadi sebelum kita memberikan handphone kepada anak kita, paling tidak ada beberapa wejangan, ada pembekalan pada anak-anak kita, cara penggunaannya. Kalau perlu kadang ditemani untuk buka handphone, sayang ayo Umi saya pengen lihat video, dibukakan sama anak. Sehingga kami sampaikan, kalau seorang ibu atau ayah menemani anaknya browsing internet, itu bisa jauh lebih bagus pahalanya daripada sholat sunnah, agar anaknya tidak liar waktu browsing internet. Teringat seorang ibu yang solehah menemani anaknya setiap belajar buka internet, ibunya di sampingnya, nggak akan kemana-mana dia. Cuman karena ibunya di samping nonton film sendiri, gimana anaknya nggak rusak juga? Ini kan bencana. Adapun yang diusulkan bisa saja kita mengusulkan, akan tapi kan permasalahan benteng itu hendaknya kita jadikan di hati anak kita, bukan hanya benteng di negara. Anggap saja program handphone begitu semuanya, dia lewat internet, dia lewat yang lainnya lagi. Dia yang bisa, tapi bagus mengurangi itu termasuk cara. Seandainya ada kesempatan kebijakan negara membatasi tentang situs-situs dan sebagainya, itu boleh, bagus. Itu akan tapi kita hendaknya mulai dari diri kita, keluarga kita, rumah kita. Kita kalau tidak akan memberikan handphone pada anak kita, kalau dengan beberapa komitmen, dengan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan untuk anak kita. Diajari dia dewasa, anak-anak lebih mudah diajak untuk berjanji kok. Lebih bisa patuh dengan kesepakatan kok. Anak kecil dia senang dibelikan HP oleh uminya, setiap pulang HP diletakkan di situ, uminya bisa lihat sewaktu-waktu dan kita kontrol sewaktu-waktu. Dia akan terus merasa terkontrol, maka dia akan terkurangi ketidakbaikannya. Bahkan kalau ada temennya ngirim film kotor, ketahuan sama ibunya, sayang berarti kamu hati-hati dengan anak ini, kan dinasihati sama ibunya. Seperti itu. Kemudian ada lagi solusi sebetulnya problem handphone dan pergaulan hari ini. Problem handphone dan pergaulan hari ini ada solusi yang mungkin selama ini tidak pernah diperhitungkan, akan tapi itu yang nyata. Problem anak muda hari ini apa? Handphone, pergaulan liar, media sosial dan sebagainya. Ternyata itu semua akan terselesaikan di saat anak kita masuk pondok pesantren. Coba hari ini pondok pesantren, alhamdulillah bermacam-macam pondok pesantren yang bisa mengantarkan anaknya kepada pendidikan tinggi. Kita punya pondok, anak-anak kita ada di Unsri juga banyak, anak dari Jawa di Unsri banyak, ngambil kedokteran juga ada, ngambil ini ada. Jadi hari ini pondok pesantren sudah lengkap di Indonesia ini. Anda pengen jadi apa anak Anda? Dan di lingkungan pondok pesantren ini yang selama ini coba problem 80% problem anak-anak hari ini terselesaikan di pondok. Coba Anda jejer problemnya apa sih anak muda yang menjadi nakal itu? Pergaulan, handphone, internet, media sosial segala macam. Chat masuk pondok blek itu gak ada. Megang handphone gak boleh. Anda tidak perlu melarang anak megang handphone. Kenapa? Memang tidak ada handphone. Browsing internet ada peraturannya, sekolah dipantau karena layarnya bebas terbuka. Yang di laboratorium semuanya bisa. Adalah pondok hari ini adalah solusi. Kalau Anda apa? Emang kami rindukan semuanya untuk merindukan anaknya ke tempat mulia namanya pondok pesantren. Anak-anak Anda sudah masuk sana, Anda tidak pusing. Makanya kita yang punya pondok pun ternyata
permasalahan anak-anak di pondok itu ternyata justru waktu pulang ayah ibunya meminjamkan handphone, balik ke pondok mulai rusak pikirannya. Itu yang ada hari ini. Coba aja punya pondok, permasalahan pasti gitu. Yang punya pondok permasalahannya adalah bapaknya di rumah minjemin handphone. Alasannya apa? Mumpung di rumah, kasihan. Akhirnya liar anaknya di rumah, balik ke pondok sudah pikirannya rusak. Seminggu dirusak dengan tontonan. Na'udzubillah. Lagi-lagi yang rusak bapaknya, ibunya. Jadi pondok, maka kami rindukan Anda untuk mengenal pondok pesantren atau mengenalkan anak-anak Anda ke pondok pesantren hari ini. Anak banyak mau jadi dokter, jadi jenderal, ada kok pondok menghantarkan ke sana tingkat SMP, SMA. Kemudian jika ada yang berkata, mungkin nggak mungkin deh anak saya masuk pondok, sudah kuliah dan sebagainya. Kalau memang anak Anda tidak mungkin masuk pondok pesantren, dengan jasadnya pondokkan hatinya, sambungkan hatinya ke pondok pesantren. Itu penting untuk menjaga dia agar dijaga oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya caranya kalau Anda biasanya mengirim 1 juta rupiah, Anda tambah 100.000 menjadi 1.100.000. Lalu 100-nya untuk apa? Sampaikan pada anak Anda, sayang, mama tambah 100.000. Untuk apa Umi? 100.000-nya kau kirim ke pondok sana. Disambungkan hati ke pondok. Dia nyumbang, dia bantu 100 bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Terasa hatinya kenal pondok. Sampai dia selesai kuliah, dia kenal pondok. Sampai bekerja pun diingatkan, sayang, untuk pondok jangan lupa. Biarpun jasadnya belum pondok, tapi hatinya insya Allah di pondok akan dijaga oleh Allah. Mungkin ada yang ketiga, model orang tua. Ini saya karena terlanjur sudah ngomong pondok pesantren supaya tidak ada yang sedih. Yang ketiga adalah anak yang badung bandel. Waduh, kalau saya kasih duit tambahan nggak kira nyampe ke pondok, paling dia 4 sama dia. Anak saya oke. Kalau memang orang tua mempunyai anak yang badung bandel, tidak bisa dibenahi, susah, maka tetap Anda berurusan dengan pondok pesantren, ngurusi anaknya orang lain. Maka ketahuilah janji Allah melalui lesan Rasulullah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau Anda menolong anaknya orang, Allah akan tolong anak Anda. Yang keempat yang tersisa, khususnya Anda nggak punya anak, tidak diberi oleh Allah anak di dunia, jangan sampai di akhirat Anda tidak punya anak. Siti Aisyah tidak punya anak di dunia, di akhirat punya anak banyak. Imam Nawawi tidak punya anak di dunia, punya anak di akhirat. Caranya bagaimana? Berurusanlah dengan tempat-tempat mulia kayak pondok pesantren. Hari ini kami serukan pondok pesantren Madrasah Diniyah untuk menjaga akhlak anak kita. Pesantren. Kenapa? Anda jangan sampai wahai orang kaya raya yang gak punya anak, meninggal dunia gak punya apa-apa di akhirat. Anak gak punya, hartanya gak dibawa. Yang gak punya anak, jangan sampai menjadi kaya di dunia, meninggal Anda bingung siapa yang mewarisi harta. Tumpahkan harta Anda ke tempat yang mulia untuk mendidik para anak-anak, sehingga anak-anak yang ada di pondok menjadi anak-anak Anda meninggal dunia di alam barzah, Anda punya anak yang banyak. Selesai semuanya. Menjawab pertanyaan Ibu, solusinya adalah diantaranya rindukan anak Anda ke tempat mulia pondok pesantren. Hari ini pondok pesantren sangat diperlukan. Alhamdulillah kami dengan para pejuang-pejuang buat pondok pesantren di beberapa, dari Blitar, Tulungagung sampai Jawa Barat, Tangerang, Bogor, Bandung dan seterusnya ada, sampai di Pontianak, sampai kita Malaysia. Pondok selalu banyak siswa, nggak kurang-kurang. Di sini juga banyak pondoknya para ajengan, banyak kiai-kiai yang ada di sini, masya Allah, para habaib, para ustadz. Pilihkan anak Anda ke tempat-tempat tersebut. Tentunya Anda pilih yang akhlaknya baik, akidahnya benar. Kemudian setelah itu, ya peraturannya, kalau sudah ada, bebas handphonenya, ya, Anda takut handphone, ya jangan dimasukkan ke sana dong. Bebas pergaulannya, ya jangan di situ, pilih dong yang lain dong. Seperti pondok kita pondok di Cirebon sana nggak boleh, jajannya pun dibatasi, handphone tidak ada, telepon orang tuanya dibatasi. Tapi Anda sudah terbiasa dengan seperti itu, menjadi nyaman karena tidak banyak gangguannya. Handphone ini ganggu, informasi baru, berita baru, gangguan, apalagi kehinaan-kehinaan tersebut yang merusak mental, merusak hati, itu bisa terjadi kepada anak-anak. Seperti itu. Adapun usulannya, insya Allah semoga bisa saja itu terwujud, tapi berdoa sambil berusaha nanti kita bisa sampaikan ke yang lainnya. Gimana caranya bahasanya di Indonesia itu nanti menjadi negara yang khusus situs-situs nggak baik itu kehapus sendiri. Ya kadang-kadang kami berdoanya itu ekstrem banget, ya Allah semoga ini internet ini hilang aja deh, nggak pakai internetan, nggak YouTube hilang nggak apa-apa, yang penting nggak maksiat deh, semuanya hilang. Hari ini kita betul-betul diuji dengan media-media itu mengerikan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.